Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Terjerat Nafsu Kembaran Suami, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia, dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Pak Fadi, mereka pun bertatapan dengan jarak yang paling dekat. Alamak, jantung Andin tidak merasa aman. Gegas keduanya pun langsung berdiri. "Kamu tidak apa-apa?" tanya pria berjas hitam itu. "Gak apa-apa kok Pak, Bapak tahu saya ada di sini." "Tadi kamu bilang ke toilet, ditunggu dari tadi gak muncul. Firasat saya tidak enak, ya jadi saya kesini." "Oh, siapa yang sudah jealous sama kamu?" "Tidak tahu Pak." "Beneran?" Andin mengangguk cepat. "Kalau saya tahu siapa orangnya, saya gak segan-segan akan memecatnya." Keduanya pun jalan beriringan menuju ruangan kerja yang berada di lantai atas. "Kenapa kantor mendadak sepi, Pak?" tanya Andin. Dia celingukan seperti maling hati yang takut ketahuan oleh pemiliknya. Suasana kantor mendadak lengang. Ada beberapa security yang berdiri menjaga pintu masuk. Mereka sedang berkumpul di lantai atas. Hari ini ada peluncuran produk baru. Sebagian lagi sudah turun ke lapangan. "Jadi saya terlambat dong kalau begitu," ujar Andin yang tidak enak hati. "Kamu saya tugaskan stay di kantor saja sama teman kamu yang lainnya, khusus mendata produk kita yang terjual di bulan ini. Dan mulai sekarang kamu tidak perlu mencari sampel ke lapangan atau menjajakan lagi produk-produk ke konsumen." "Baik Pak. Memangnya produk apa ya Pak?" "Produk baru kita adalah serum biar awet muda, cantiknya supaya kayak kamu." Andin tertegun sekaligus mengulang-ulang ucapan bos tampan banyak modus itu. "Ih, gombal," batin Andin kala itu. Keduanya pun kemudian menaiki lift menuju ke lantai 5. Hanya ada mereka di dalam lift itu. Terbayangkan bagaimana usaha Fadi menyusul Andin ke lantai bawah saat dia terjebak di dalam toilet. "Bapak, jangan memuji saya deh. Nanti ada yang dengar. Rata-rata di sini banyak gadis-gadis yang cantik melebihi saya, Pak." "Kata siapa?" tanya Fadi balik. Dia menatap perempuan rambut pendek itu lebih dekat lagi. Saya," ucap Andin gugup. Beberapa hari ini dia sering tremor jika dekat dengan pria tampan berjabang tipis itu yang mirip pangeran-pangeran yang datang dari Dubai. Itu kalau dilihat dari pandangan mata yang normal. Coba dilihat dengan mata batin. Wajah mereka tidak cantik. Wajah mereka dipenuhi borok yang bau menyengat menjijikan dan dihinggapi ulat-ulat putih mirip nasi. Hanya kamu saja dan beberapa orang yang kecantikannya benar-benar natural dan asli, terang Fadli sambil membenarkan dasinya. Ucapan bos taman itu membuat Andin menjadi pusing 7 turunan. Dia tidak memahami apa maksudnya. "Loh, kenapa bisa gitu Pak?" "Bisa saja, namanya juga dunia kerja. Banyak saingan untuk memikat dan mencari keberuntungan. Ada yang murni hanya bekerja mencari nafkah. Ada juga yang melalui jalan pintas bersekutu dengan iblis untuk menarik perhatian dan juga menambah kecantikan. Atau ingin naik jabatan, ingin disayangi dan ingin menarik lawan jenis. Makanya tidak jarang orang-orang datang minta dipasangkan ilmu ulas asih agar atasan tunduk. Dan dengan begitu mereka puas dengan hasilnya. Dengan begitu tujuan mereka pun cepat tercapai." Panjang lebar Fadi menjelaskan semuanya kepada Andin. Tapi tetap saja Andin masih kebingungan. Dia masih menggaruk tengkuknya. "Ini berhubungan dengan mistis ya Pak?" Fadi pun mengangguk. Pesugihan, ilmu pengasihan dan juga susu kecantikan. Kedua mata Andin melebar sempurna diikuti dengan mulutnya yang membulat seperti huruf O. "Tapi ini kan zaman modern Pak. Sudah 2009. Masa masih ada yang seperti itu?" selidik perempuan cantik itu. Rupanya Andin makin tertarik dengan penjelasannya. "Tidak memandang zaman apapun, dari dulu memang sudah ada. Bahkan dari zaman negara kita dijajah pun itu sudah ada. Zaman nenek moyang pun tak luput dari hal seperti itu. Percaya atau tidak, karena persaingan ketat, apapun bisa dilakukan. Contohnya mendatangi dukun-dukun dan meminta padanya." "Sakti ya dukunnya," seru Andin. Dia mengusap tengkuknya yang mulai berdiri. "Itu pasti. Dukun tidak bisa melakukannya seorang diri.
Sang dukun akan meminta bantuan pada mereka yang akan dijadikan sebagai medianya. Sudah Pak, penjelasannya kok mengerikan. Sebenarnya Bapak ini paranormal atau bos dah? Maksud kamu? Andin menutup mulutnya keceplosan. Maksudnya Bapak ini paranormal atau SEO skincare sih? Andin menunduk malu menyembunyikan semburat merah muda di pipinya. Saya hanya seorang biasa saja, sedang mencari pasangan hidup. Jauh mencari hingga bertahun-tahun, rupanya jodoh sudah di depan mata, kata Fadi sukses membuat Andin klepek-klepek. Tiba-tiba, suara dering ponsel berbunyi nyaring dari saku jas Fadi. Lelaki jambang tipis itu segera meresponnya. Nanti malam bisa kamu ajak Andin, Fad. Andin menatap Fadi karena dia juga tidak sengaja mendengar penelpon yang menyebutkan namanya. Tanpa dia sadari, ternyata Fadi balas menatapnya. Pandangan-pandangan itu membuat persendian Andin menjadi lemas, kedua lututnya pun bergetar. Saya, Andin menunjuk dirinya. Fadi pun mengangguk. Bagaimana? Tanyanya padaku. Oke, nanti malam. Andin mengisyaratkan jari telunjuk dan ibu jarinya bertautan hingga terbentuk lingkaran. Andin asal menjawab. Dia sendiri saja bingung kenapa dia didesak datang untuk makan malam bersama. Apakah akan ada hal penting yang akan dibahas dengannya itu? Singkat cerita, saya akan menjelaskannya nanti. Kali ini saya benar-benar minta tolong sama kamu. Selamatkan saya dari perjodohan ini. Andin masih terngiang-ngiang dengan ucapan bosnya saat berada di lift tadi. Sungguh membingungkan dengan tingkah anehnya itu. Kadang membuat jantung Andin berdetak dengan kencang. Kadang mati kutu, kadang menggigil dibuatnya, dan kadang Andin salah tingkah. Andin sadar dia terlalu berharap jauh. Lagi pula perempuan berambut pendek itu belum sampai 1 tahun ditinggal mati oleh suaminya. Masa sudah mau membuka hati untuk pria lain? Ini mustahil. Dan setelah rapat selesai dan acara peluncuran produk baru usai, beberapa karyawan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Begitu juga dengan Andin. Perempuan cantik itu sibuk dengan layar monitornya. Ini pengalaman pertama kalinya menyentuh dan menggunakan alat canggih tersebut. Untung saja ada temannya yang mau berbagi ilmu dengan kesabaran yang luas. Namanya Rio, pemuda termanis di kantornya. Pepet terus, celetuk Tiara yang melintas di bilik Andin. Sudah, jangan didengerin, bisik Rio padaku. Mbak Andin fokus saja sama pekerjaan ini. Mulut Tiara jangan digubris, nanti malah capek sendiri. Kenapa ya? Yang namanya janda itu pesonanya nomor 1. Kita yang cantik dan masih kinyis-kinyis gak ada apa-apanya. Sindir Tiara, seorang gadis cantik dengan tubuh yang ramping dan juga berambut panjang. Ya mungkin karena ada pengalaman cara menggoda laki-laki lah, sambung si Amel, teman Tiara yang posisi bilik ruangnya di dekat gadis itu. Semua orang tertuju padanya, tertarik dengan ucapan Tiara. Di ruangan ini ada 7 orang, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Semuanya masih muda, belum berkeluarga. Hanya Andinlah yang sudah berpengalaman berumah tangga dan memiliki seorang anak. Ku dengar-dengar ya, dia itu masuk kantor ini tanpa tes, tanpa surat lamaran, dan hanya bermodalkan tambang doang. Kesirep apa sih Pak Fadi? Main asal comot aja. Tiara berkacak pinggang sambil melotot ke arah bilik Andin. Kedua mata Andin mengembun, sebisa mungkin dia menahan air matanya agar tidak tumpah dengan percuma. Niatnya dia bekerja untuk menafkahi Eva, bukan untuk menggoda. Dadanya sudah sesak dengan amarah yang siap meledak. Mengingat masih jam kantor, rasanya kurang elok jika dia meladeni Tiara, gadis cantik yang katanya nomor 1 di kantor ini. Soal kecantikan, Andin teringat dengan ucapan Fadi. Beberapa pekerja di sini ada yang memakai susuk sebagai pemikat. Apakah Tiara salah satunya? Astaga, Andin, fokus. Andin membatin pada dirinya sendiri. Kesirap kecantikannya, Ra. Atau janda akan punya pengalaman menggait laki-laki. Jangan kalah dong kamu, seru Amel semakin memanas-manasi. Kalian balik kerja, Ki. Di sini disuruh kerja, bukan keluarga jelas. Rio angkat bicara, tampaknya pemuda itu kurang bersabar. Geram dan panas mendengar ucapan Tiara yang lidahnya setajam silet. Hah, jangan-jangan kamu juga kepincut sama jendes itu. Bibir Tiara mengkerucut sambil menjepit pula. Dia pun kembali ke tempat kerjanya. Hapes dah, satu kantor sama jendes murahan.
Ujarnya kemudian. Tiara masih belum puas menghujat si Andin. "Cukup Tiara, dari tadi kamu kepanasan kayak sapi panggang saja." Suara bariton itu membuat seisi ruangan kocar-kacir dan terdiam. Pak Fadi?" Tiara melotot, tetapi tingkahnya mendadak berlebihan seperti ulat daun. Dia bergegas berdiri sambil merapikan seragamnya yang kusut. Gadis cantik memakai rok mini itu pun menghampiri Pak Fadi yang sudah berdiri sejak Tiara menyerang dengan ucapan yang menyakitkan. "Pak, ada yang Tidak, saya perlu Andin untuk ke ruang saya." Ada tatapan kecewa tersirat di wajah Rio. Dia hanya menghela napas panjang lalu beranjak menuju biliknya lagi. Kedua mata Tiara nyaris lepas dari tempatnya. Dia mendelik tidak terima. Kenapa harus Andin yang dicari oleh pria pujaannya? Tiara menghentak-hentakan kakinya menuju ke biliknya. Ruangan cukup dingin, tak ada yang panas di ruangan ini. Singkatnya setibanya di ruangan Pak Fadi. "Ada apa Pak Fadi memanggil saya?" "Duduklah, ada hal penting yang harus saya sampaikan." Tampak serius pria pemilik jambang tipis dan rahang tegas itu berkata. Andin pun mendaratkan bokongnya ke atas kursi hitam yang empuk. Kedua telapak tangannya dingin seperti menggenggam es batu. "Tolongin saya Andin, saya terdesak karena permintaan konyol orang tua saya. Saya tidak mau dijodohkan." Dai Fadi berlipat-lipat serius hingga kedua alisnya menyatu. "Oke, terus?" "Selama ini saya sudah membohongi mereka. Saya mengaku sudah memiliki calon, dan malam ini mereka meminta calon saya untuk datang ke rumah, sekaligus makan malam bersamanya. Tolongin saya, kamu mau kan menjadi kekasih bayaran saya?" Wajah Fadi memelas sambil menganggukkan kedua tangannya ke dada. "Jangankan bayaran mas, menjadi kekasih beneran aja pun aku mau." Namun sayang sekali itu hanya suara hati Andin. Andin menelan ludahnya yang kalut. Untung saja dia hanya menaruh rasa suka padanya. Seandainya jika dia benar-benar mencintai pria taman itu, pasti sangat kecewa hanya dijadikan kekasih bayaran. "Kamu mau minta berapa hari? Akan saya siapkan cek dan surat perjanjian kontrak. Saya kontrak kamu beberapa hari yang kamu minta. Nanti saya kasih uang bayaran di muka setelah berakhir. Sisanya saya bayarkan lunas." Fadi menyiapkan selembar kertas putih kosong dan juga sebuah pulpen. Andin kehilangan fokus. Dia hanya memandangi Fadi tetapi tidak mendengar semua ucapan pria itu. "Andin." Iya pak." "Bagaimana?" "Apanya pak?" "Loh, kok kamu malah balik tanya? Kamu dari tadi dengerin omongan saya gak sih?" Fadi Iskandar pun berjalan ke kursi Andin. Kemudian dia berjongkok. Kemudian kursi yang diduduki Andin diputar menghadap pria hidung mancung itu. "Loh pak," ucap Andin tertahan di tenggorokan. Bibirnya bergetar, ditambah lagi jantungnya berdebar dengan kencang. "Saya ulangi." Bukannya melanjutkan ucapannya, Fadi memandangi wajah Andin dengan intim. Keduanya terpaku dalam kondisi menegangkan, tegang karena ada perasaan yang sulit diartikan. Wajah Fadi semakin mendekat ke arahnya. Tentunya Andin kebingungan karena tersudut. Perlahan dia memejamkan mata sambil terus menghindar dari tatapan tajam mata indah itu. Fadi mengembuskan napasnya ke wajah Andin. "Kok malah merem? Kamu mau tidur ya?" "Saya takut bapak natap saya. Memangnya saya ikan pak? Kok bapak kayak mau nerekam?" "Iya, saya pengen nerekam kamu. Kamu sih gemesin. Gimana dengan tawaran saya? Apakah kamu mau? Uang di muka, sisanya saya bayar lunas kalau kontrak sudah berakhir." Fadi pun mengulurkan tangannya. Fadi kembali ke kursinya, mengambil secari kertas dari laci mejanya, lalu menyerahkannya kepada Andin. "Tanda tangan, uangnya saya transfer. Nanti malam jam 8 saya akan jemput kamu. Gak pakai lama dan nolak. Sepulang dari kantor kita mampir dulu ke toko baju. Saya akan membelikan dress untuk kamu." Tapi pak..." "Tidak ada penolakan. Saya membayar kamu." Fadi tersenyum tipis, tapi manis bisa bikin diabetes. "Kalau begitu, saya pamit dulu pak." Andin pun beranjak dari duduknya. "Bawa saja putrimu, aku tidak keberatan." Andin menoleh. Baik pak." Tersirat di wajahnya, Andin tampak lega dan bahagia. Singkat waktu, sesuai dengan janjinya, Fadi mengajaknya ke toko baju. Dia membelikan dress indah berwarna merah marun lengkap dengan tas kecil yang senada dengan gaunnya.
Fadi juga mengantarkan Andin pulang sampai di depan gerbang. Setelah itu Fadi pun kemudian pulang. Nanti malam Mbak tinggal kamu sendirian gak apa-apa kan? Mayang yang sedang santai itu pun langsung mengubah posisinya dengan tegap. Mau kemana Mbak? Ada urusan dengan Pak Fadi. Mbak ajak Eva juga. Mayang berdiri dengan raut wajah yang kusut. Apakah salam saya tadi bagi disampaikan Mbak? Kok jadi Mbak yang jalan sama Mas Fadi sih? Andin terhenyak mendengar ucapan Mayang yang bernada tinggi. Kita sudah seperti keluarga, harusnya saya juga ikut. Mayang berdiri dengan tangan menyilang ke dada. Ini urusan pekerjaan Mayang. Andin setengah melotot karena gregetan. Apa Mbak gak kasihan meninggalkan ibu hamil sendirian di rumah? Tega sekali Mbak. Andin menghela napas panjang. Benar juga apa yang dikatakan oleh Mayang. Kenapa dia jadi tega meninggalkan perempuan hamil itu? Kalau begitu, biar saya saja yang menggantikan Mbak Andin ke rumah Mas Fadi. Andin tercengang mendengar permintaan si Mayang. Kepalanya seperti disambar halilintar. Lama-lama, Mayang pun mulai menunjukkan tabiat jeleknya. Saya sudah lama suka sama Mas Fadi, Mbak. Apa? Singkatnya, Andin pun kemudian menghubungi Fadi jika dirinya tidak bisa hadir jika tanpa Mayang. Gak bisa begitu dong. Saya sudah membayar kamu mahal, masa mengecewakan sih? Kata Fadi di ujung teleponnya. Iya, saya tahu Mas. Ini makan malam spesial loh. Saya nggak bisa mengulur waktu untuk membohongi kedua orang tua saya. Masa kamu tega, Din? Tapi Mas, Mayang mengancam akan mengakhiri hidupnya. Sekarang aja merengek seperti anak kecil. Lagi pula kasihan jika ditinggal sendirian. Dia hamil tua, Mas. Andin menelan ludahnya getir. Keputusan yang sangat membingungkan. Saya akan mengirimkan seseorang untuk menjaganya. Saya hanya ingin kamu dan Eva saja yang datang, tidak dengan Mayang. Andin, saya mohon. Andin bingung memutuskan soal ini. Dia memang benar, ini ada sangkut pautnya dengan pekerjaan dan dia harus profesional. Dan bodohnya Andin menerima tawaran tanpa berpikir panjang. Bukan soal uang, tapi soal hati. Hatinya ada yang berbeda. Getaran yang membuatnya merasa bahagia, dan dia sendiri pun tidak tahu apa. Mungkin juga Andin terlalu berharap lebih dengan Fadi. Pintu kamarnya terbuka diiringi dengan suara ketukan pelan. Muncullah Eva yang sudah berdiri di ambang pintu. Eva? Boleh Eva bilang sesuatu, Ma? Tanya Eva. Andin tersenyum. Boleh, Nak. Telepon diputuskan secara sepihak. Baginya sangat kalu seperti sedang menghadapi yang pelik. Kesini, duduk dekat Mama. Andin menepuk-nepuk sisi ranjang. Dia letakkan benda ajaib itu di kasur. Eva berjalan menghampirinya sambil menoleh ke belakang dan melirik ke kanan dan ke kirinya. Apa Tante Mayang tidak diajak, Ma? Entahlah, Nak. Mama juga bingung. Ajak saja, Ma. Atau Eva di rumah aja dengan Tante Mayang. Eva gak mau. Gak bisa, Nak. Kamu juga harus ikut. Masalahnya Om Fadi gak mau Tante Mayang ikut karena ini pekerjaan Mama. Tapi Ma, daripada di rumah marah dan menangis, takutnya penghuni di sini malah makin senang. Andin terdiam menatap putrinya sambil mencerna ucapan bocah cilik itu. Maksudnya, Nak? Mereka suka makan energi kita. Apalagi Tante Mayang suka marah-marah gak jelas. Ada sosok di samping Tante Mayang, Ma. Lidahnya panjang, matanya besar, pipinya menggelambir dan bau busuk. Dia sosok yang menyukai Tante Mayang. Dia tinggal di mana? Ada di samping ruang tamu, Ma. Loh, sejak kapan Eva tahu? Sejak Tante Mayang diam-diam memaki dan marah-marah. Kayaknya teman Mama punya niat jahat sama kita. Mama harus hati-hati. Apakah saat Mama pergi bekerja? Tanya Andin menyelidik. Iya, Ma. Eva kadang takut dan memilih di kamar aja sampai Mama pulang. Makanya kalau pulang sekolah, rasanya Eva malah cepat-cepat sampai rumah. Andin gamang, haruskah dia mempercayai ucapan anak kecil? Atau dia harus membuktikannya sendiri? Selama ini Andin menerima Mayang dengan baik dan Mayang juga tidak menunjukkan sikap buruknya. Ya Tuhan, apalagi ini? Ponsel Andin bergetar tanda pesan masuk melalui SMS. Andin cepat-cepat membukanya. Mas Fadi, jam 7:30 malam saya jemput kamu dan Eva. Untuk soal Mayang saya membawa seseorang untuk menjaganya selagi kamu tidak ada di rumah. Andin pun benar-benar kalut, pikirannya bercabang seperti jalan raya.
Ada lagi nak? Gak ada mah, Eva minta mama berhati-hati aja ya. Oh iya, Eva bisa jelaskan ke mama soal mereka. Andin meraih tangan Eva dan menggenggamnya dengan lembut. Eva menatap Andin, manik matanya berbinar. Dia merasa kini ada orang yang mau berbagi cerita dan mendengar ucapannya. Soal apa mah? Soal mereka nak. Apakah mereka juga makan juga kayak manusia? Iya mah, mereka juga makan saripati manusia dan makan energi manusia. Ada pula yang makan saripati binatang. Oh gitu ya nak. Andin mengangguk-anggukkan kepalanya. Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat pemarah, pembunuh, dan hal-hal berkaitan dengan keburukan, mereka senang dan kenyang karena memakan energi itu sendiri. Dan nantinya mereka bakal bantuin supaya manusia berbuat kejahatan, membuat manusia gampang marah. Nanti mereka menyerap semuanya mah, kayak orang lagi minum pakai sedotan. Ih, kok serem juga ya nak? Makanya manusia diperintahkan untuk beribadah, jangan berkata kotor dan kasar, dan jangan melakukan yang mendekatkan diri pada kemungkaran. Manusia yang akan rugi mah. Iya nak, terima kasih ya, anak mama yang cantik. Nasihatnya akan mama ingat kok. Keduanya pun kemudian berpelukan. Singkat waktu, sore pun merambat malam. Andin dan Eva bersiap-siap dengan gaun yang dibelikan oleh Fadi. Sementara itu, Mayang sudah menerima penjelasan dari Andin. Meski perempuan muda itu enggan berbicara dengan Andin, dia memilih bungkam. Ini demi pekerjaan Mbak Mayang. Mbak sudah terlanjur menandatangani kontrak itu. Pergilah, saya tidak berhak melarang. Dan pukul 7:30 malam, Fadi sudah berada di depan gerbang rumahnya. Seorang wanita setengah baya turun dari mobilnya, membawa satu kantong plastik besar yang berisi bermacam-macam makanan dan kebutuhan si Mayang. Andin dan Eva pun bergegas masuk ke dalam mobil dan mereka pun segera berangkat. Eva cantik sekali malam ini, kata Fadi sambil melirik kaca dashboardnya. Terima kasih om. Om pun juga tampan kayak pangeran di negeri dongeng yang menjemput permaisurinya, saut Eva. Keduanya pun tergelak tawa. Andin hanya memperhatikan keduanya di jok belakang. Mungkinkah Eva merindukan sosok figur seorang ayah? Fadi tidak bisa memalingkan tatapannya. Dia diam-diam mencuri pandangannya pada perempuan cantik bergaun merah marun yang ada di jok belakang. Jantungnya berdesir tak karuan. Detaknya pun tidak karuan. Fadi mendadak nervous dan tidak fokus. Kendaraan roda 4 itu pun cukup melaju kencang. Fadi tidak sabar ingin memperkenalkan Andin pada kedua orang tuanya. Om, jangan ngebut, teriak Eva spontan. Santai kok. Eva dan Fadi menatap ke arah depan. Namun Fadi terkejut kala melihat seorang mendadak menyeberang jalan. Om, awas. Astaga, apa itu om? Fadi menginjak pedal rem, untung saja tidak terjadi apa-apa. Eva bisa lihat apa yang om lihat. Fadi menatap Eva dengan tajam. Iya om. Eva mengangguk pelan, mimik wajahnya ketakutan. Memangnya apa yang kalian lihat? Tanya Andin dari belakang. Nenek, ucap Eva dan Fadi bersamaan. Mereka pun kemudian saling berpandangan. Gak ada kok. Andin celingukan menyapu pandangannya ke samping kiri dan kanannya. Napas Fadi ngos-ngosan, begitu juga dengan Eva. Jadi, Eva? Iya om, Eva bisa lihat. Jadi sama kalau begitu, akhirnya om ada temennya. Kemudian Fadi pun melanjutkan perjalanannya lagi. Sebentar lagi akan sampai di rumahnya. Andin sudah tremor panas dingin. Sebelumnya pernah merasakan gugup seperti ini kala Berlin melamarnya. Namun kali ini terasa sangat berbeda meski ini hanya sandiwara. Turunlah, kita sudah sampai. Suara Fadi memecahkan konsentrasi si Andin. Apakah mereka? Tenang aja, mereka sudah mengetahui segalanya tentang kamu. Loh, dari mana kau bisa tahu? Saya menceritakan semuanya jauh sebelum surat tanda tangan kontrak itu saya buat. Gak usah gugup, santai, dan perlihatkan kalau kita pasangan yang sudah menjalin hubungan lama, oke? Andin pun mengangguk. Dia menarik napasnya dalam-dalam. Sebelum turun dari mobil, Andin membuka telepon genggamnya. Sebuah pesan singkat masuk ke kotak pesannya. Rupanya Mayang yang mengirim pesan itu. Andin bergegas membukanya. Selamat ya, lagi bersenang-senang.
Saya yang suka dengannya, Mbak yang malah merebutnya dari saya. Kedua mata Andin terbelalak lebar tidak percaya. Ada yang sakit di dalam dadanya. Dia tidak menyangka jika Mayang menuduhnya begitu. Maaf Mayang, aku bukan perebut suami orang seperti kamu yang merebut mendiang suamiku dulu. Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Mas Fadi. Balasan pesan itu pun kukirim kepadanya. Kemudian setelahnya, Andin segera mengikuti langkah Fadi dan Eva yang lebih dahulu di depannya. Sekarang fokus dengannya saja memikirkan Mayang membuatnya merasa seperti pelakor yang merebut suami perempuan 18 tahun itu. Andin terpukau dengan pemandangan rumah besar milik keluarganya si Fadi. Tidak terlalu besar seperti dalam pikirannya. Meski tajir melintir, rupanya bos tampan itu memiliki rumah yang sederhana. Namun saat memasuki rumah itu, banyak barang perabotan mewah dengan harga kisaran 1 juta ke atas, bahkan mungkin puluhan juta. Keduanya disambut dengan hangat oleh keluarga si Fadi. Mereka tidak mempermasalahkan status Andin sebagai janda beranak satu. Justru yang menjadi masalahnya, status Fadi dan Andin hanya sebatas hubungan di atas kertas kontrak bukan sungguhan. Perempuan setengah abad itu namanya Mami Ratna dan juga Papi Zafron. Meski berumur tua, keduanya tampak segar dan tidak kelihatan menyandang usia yang senja. Pantas saja Fadi didesak segera menikah. Di meja makan ini, Andin menyaksikan Eva diperlakukan seperti cucu mereka. Begitu juga dengan Fadi. Pria berjabang tipis itu sangat lembut memperlakukan si Eva. Jangan ngelamun, dihabiskan, kata Mami Ratna menyenggol lengan Andin. Iya Mami, Andin tersentak. Rupanya pilihan Fadi oke juga ya Ma. Sederhana tapi berkelas, puji laki-laki umur 60 tahun itu. Papi bisa aja. Andin tertunduk malu. Seandainya dia benar-benar calon menantunya mungkin sudah sangat bahagia. Namun sayang itu hanyalah sandiwara. Selesai makan malam, mereka duduk di ruang tamu bertukar cerita. Tiba-tiba suara dering ponsel milik Fadi berdering dengan nyaring. Dia pun menjawab telepon masuknya. Andin pun menerima notif pesan di telepon genggamnya. Apa? Fadi meninggikan suaranya, kedua matanya melotot lebar sambil menatap Andin yang duduk di sebelah ibunya. Bersamaan dengan itu, kedua mata Andin terbelalak lebar ketika membaca pesan dari Mayang. Cepatlah pulang, Mbak, atau saya. Duh, apa sih yang sebenarnya terjadi pada Mayang? Sungguh ganggu saja. Setelah mendapat pesan singkat dan juga telepon, Fadi dan Andin pun bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi Mayang yang menyedihkan. Eva ditinggalkan di rumah kedua orang tua Fadi untuk sementara dititipkan dan diasuh oleh Mami Ratna dan juga Papi Zafron. Keadaan tidak memungkinkan jika bocah perempuan itu ikut untuk pulang. Ada apa Mas? Tanya Andin penasaran tetapi tidak ada jawaban. Mas, nanti saya jelaskan. Sekarang cepat pasang sabuk pengamannya. Andin gegas menuruti perintah dari Fadi tanpa membantah lagi. Mayang ditemukan bunuh diri oleh Mbak Zul di dalam kamarnya. Keadaannya kritis. Apa? Andin melotot tidak percaya, tubuhnya lemas tidak berdaya. Sudah dibawa ke rumah sakit sama Mbak Zul. Fadi melanjutkan kendaraannya menuju rumah sakit yang alamatnya sudah dikirimkan oleh Mbak Zul. Rupanya ancaman Mayang tidak main-main. Andin juga tidak mengira jika Mayang akan berbuat nekat. Mayang nekat melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Puluhan kata memenuhi kepalanya. Bagaimana bisa? Ada apa? Kenapa? Dan apakah ada beban yang menghimpit dada Mayang? Kening Andin berkerut, diiringi kedutan yang memenuhi kepalanya hingga membuatnya menjadi sakit. Sekitar 25 menit, mobil sedan milik Fadi sudah memasuki area rumah sakit. Setelah memarkirkan mobilnya, Andin dan pria hidung itu pun bergegas masuk ke ruang UGD mencari keberadaan si Mayang. Ya Tuhan, tolong selamatkan Mayang. Mayang, bangganya agak kamu bakalan. Tuhan Fadi, sapa Mbak Zul dengan raut wajah yang tegang di bilik kamar pasien. Andin menegang saat dia mulai memasuki ruangan putih dan beberapa tirai pembatas bilik pasien serba hijau. Suara alat monitor pendeteksi jantung terdengar di telinga dan aroma obat-obatan menusuk indera penciumannya. Tubuh perempuan itu makin menegang tidak karuan. Mayang, kata Andin pelan seraya menghampirinya.
Mayang tergolek lemas di atas tempat tidur. Pergelangan tangannya terpasang selang infus dan terpasang juga selang transportasi darah. Wajahnya pucat dan kedua matanya terpejam. Dan di rongga hidungnya terpasang pula selang oksigen. Selain jarum infus yang terpasang, ada juga perban yang menutupi bekas sayatan di pergelangan tangan kanannya. Tampaknya Mayang mengiris urat nadinya untuk mengakhiri hidupnya. Di bagian dadanya beberapa kabel terpasang dan terhubung dengan alat monitor pendeteksi detak jantung. Di layar monitor itu tergambar jelas jika detak jantung Mayang melemah. Kedua mata Andin berkaca-kaca. Dia syok dan masih belum percaya dengan tindakan Mayang yang gegabah karena hal sepele. "Kenapa bisa begini Mbak Zul? Saya akan menyuruh Mbak untuk menjaganya." "Maaf Tuan Fadi, saya kecolongan. Mama yang pamitan sama saya katanya mau tidur. Tapi gak lama saya mendengar suara mengerang kesakitan. Saya gedor-gedor pintunya, tapi gak dibukakan. Dan pas diintip, ternyata Mbak Mayang lagi." Mbak Zul pun tidak mampu melanjutkan ucapannya. "Ya sudah, nanti saja ceritanya." "Mayang, sadarlah Mayang." Andin menggenggam tangan Mayang yang terasa seperti es batu. Andin memanggil dengan percuma. Mayang sedang berada di fase antara hidup dan mati. "Maaf, ini semua salah saya. Seharusnya saya membiarkan dia ikut bersama kita," ucap pria tampan bak Pangeran Ubay itu. "Bukan salah kamu, Mas. Ini semua salahku. Aku terlalu egois." Suara Andin mulai menjadi parau. Fadi menyentuh pundak Andin lalu mengusap-ngusap dengan pelan. Andin duduk di kursi di dekat tempat tidur, sementara Fadi berdiri di samping Andin. Keduanya menatap nanar pada perempuan berbadan dua itu. Mereka tak habis pikir tentang tindakan Mayang. Selain menghilangkan nyawanya, dia juga bisa menghilangkan nyawa bayinya. Apakah Mayang tidak berpikir sampai ke sana? Suara ketukan ujung sepatu terdengar mendekat ke arah bilik itu. "Keluarga pasien ya?" tanya pria berjas putih dipadukan celana hitam yang panjang. "Iya dok." Andin berdiri dari kursinya. "Pasien kita pindahkan ke ruang ICU. Keadaannya darurat dan kritis." "Lakukan apa yang terbaik untuk Mayang dok. Selamatkan dua-duanya," pinta Andin. Tiba-tiba Mayang membuka kelopak matanya, diikuti suara monitor menandakan Mayang mulai normal dan membaik detak jantungnya. "Mbak Andin," kata Mayang dengan suaranya yang lirih. Perlahan kedua kelopak matanya pun terbuka. "Tidak usah dipindahkan dok." Mayang mencoba mengatakan sesuatu yang sangat terdengar lirih. "Biarkan saya di sini. Lagi pula tak lama," sambungnya lagi. Andin cepat-cepat menempelkan telinganya ke mulut Mayang. "Jangan banyak gerak dan bicara dulu Mayang. Biar dokter yang melakukan tugasnya." "Maafkan saya Mbak. Saya..." Mayang terbata-bata tak sanggup mengucapkan kata-kata. Mulutnya bergerak tapi hampir tidak terdengar suaranya. "Kamu gak salah Mayang. Seharusnya Mbak mengalah dan menyadari kamu juga butuh perhatian. Seharusnya yang pergi kamu karena kamu mencintai Mas Fadi kan?" Fadi terhenyak mendengar tuturan Andin. Begitu juga dengan Mbak Zul. "Tapi hanya bertepuk sebelah tangan. Saya sudah bersyukur mencintai Mas Fadi diam-diam." Mayang tersenyum tipis dengan bibirnya yang pucat. "Mbak lah pemenangnya. Mbak juga mencintainya kan?" tanya Mayang. Pertanyaannya sukses membuat jantung Andin berdetak kencang sekaligus mati kutu. Andin terdiam. Semoga saja Fadi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Mayang. "Maafkan saya Mbak. Terima kasih sudah mau menabung saya dan menyayangi saya. Nanti kalau saya tidak ada, bukalah lemari pakaian saya. Di sana ada sesuatu untuk Eva." "Kamu ngomong apa sih Mayang? Jangan ngaco gitu," serga Andin. "Mayang capek Mbak," ucapnya menggantung. Napasnya tersengal, matanya membelalak ke atas, hingga warna hitam bola matanya tidak lagi nampak. Bibirnya bergetar, lalu kemudian hening. "Dok, tolong selamatkan Mayang dok." Ketika petugas rumah sakit hendak memindahkan Mayang ke ruang ICU, Mayang menolaknya dengan melambaikan tangannya dengan lambaian yang lemah. "Mbak, maafkan saya." Hening, Mayang sudah tidak bernapas lagi. Dunia Andin runtuh seakan-akan reruntuhannya mengubur tubuhnya. Bagaimana bisa Mayang pergi secepat itu? Andin pikir
Semuanya baik-baik saja karena ini adalah masalah kecil. Lagi pula Andin hanya menjalankan tugas yang diperintahkan bos mudanya untuk menjadi kekasih bayaran. Kenapa bisa berakhir seperti ini? Mayang, bangun Mayang, bangun. Kamu jangan bercanda. Andin mengguncang-guncang bahu Mayang yang sudah tidak bergerak lagi. Semua orang terdiam, berpasang-pasang mata tertubu kepada Andin yang tengah meraung dan menangis atas kepergian perempuan muda tersebut yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Mayang, bangun, buka matamu. Andin, sabar, sabar. Fadi menenangkan Andin ke dalam pelukan dada bidangnya. Fadi pun turut menyesal karena memaksa Andin untuk bersikap profesional dalam pekerjaannya. Seharusnya dia juga mengajak Mayang untuk ikut makan malam bersama mereka. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Mayang telah tiada dengan caranya sendiri, yakni Mayang mendahului takdir Tuhan. Andin menangis sampai kedua matanya sembab, tubuhnya melemah, dia syok dan terpukul atas kepergian si Mayang. Memang dia bukan siapa-siapa baginya, hanya seorang perempuan yang sempat merusak rumah tangganya. Dengan kelapangan hatinya, dia mau memaafkan Mayang menerimanya ke dalam kehidupannya. Niat ingin menolong jabang bayi tanpa seorang ayah. Mengingat Berlin yang menyebabkan kehamilan itu, mau tidak mau, Andin mencoba ikhlas. Benar, hanya Andin perempuan yang bodoh satu-satunya di muka bumi ini. Sudah dihianati tetapi masih bisa memaafkan, bahkan menerima orang yang telah merusak rumah tangganya. Semua urusan rumah sakit ditanggung oleh Fadi, ambulan dan pemakaman sampai dengan acara kirim doa yang singkat dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Ya, malam itu, Mayang dikebumikan karena tak mau berlama-lama lagi. Mayang pun pergi bersama cabang bayi yang masih di dalam kandungannya. Gak usah diweskin mbak, buat kejutan bayi ini laki-laki atau perempuan. Kala itu Mayang menolak diajak memeriksakan bayinya. Laki-laki maupun perempuan, yang penting sehat, lancar dan dipermudahkan segala urusannya. Andin mengusap air matanya saat dia memutar kenangan di masa Mayang saat masih hidup. Singkat cerita, usai pemakaman, Andin tidak diizinkan untuk tidur di kontrakannya. Fadi memesan kamar hotel untuk Andin. Mbak Zul masih setia menemani perempuan 25 tahun itu. Tubuhnya lelah dan letih, dia pun mencoba memejamkan matanya. Sekitar 10 menit memejamkan matanya, Andin terbangun. Kantuk sudah menyerang, tapi entah kenapa pikirannya melayang kemana-mana. Sulit sekali dipejamkan. Andin menatap langit-langit bercat putih itu. Rasa penyesalannya belum sirna. Mayang, maafkan aku. Tetes demi tetes air matanya mengalir hingga membasahi bantalnya. Andin mengutuk dirinya sendiri. Kenapa aku mengabaikan kalau kamu suka sama Mas Fadi? Seharusnya aku biarkan kamu menemukan tambatan hatimu. Aku sudah egois. Aku juga jatuh cinta padanya. Sangat tidak rela jika orang lain merebutnya dariku. Dan sekarang aku menyesal Mayang. Sungguh. Bau Andin terguncang karena dia menangis. Mbak Andin belum tidur? Tanya Mbak Zul perempuan setengah baya itu, langsung merambat ke tempat tidurnya Andin. Ini salahku. Mayang. Shh. Tidak ada yang disalahkan Mbak. Ini sudah takdirnya Mbak Mayang meninggal. Cuma caranya saja yang membuat kita tidak percaya. Maafkan saya Mbak, tidak bisa menjaganya. Mbak Zul pun ikut menyesal karena dia merasa tugasnya lalai. Semuanya pun hening. Mbak, kata orang, kalau ada perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil, ditambah lagi dia bunuh diri, bisa jadi perempuan itu gentayangan. Mbak Zul melirik ke kanan dan ke kiri. Sial, bulu kuduku berdiri. Jangan ngaco Mbak, sentak Andin padanya. Ini beneran ada Mbak, di kampung saya juga begitu. Kebanyakan dari mereka menyerupai kuntilanak merah. Suara perempuan rambut keriting itu terdengar sangat pelan. Besok malam kita adakan pengajian biar Mayang tenang di sana. Kasihan. Andin pun melirik jam di dinding jarum jam menunjukkan pukul 4 subuh. Pantas hawanya sangat dingin dan tiba-tiba saja suasana mendadak menjadi tegang dan juga mencekam. Bagaimana dia bisa tidur? Semoga saja amal ibadahnya diterima. Soal mati bunuh diri itu tidak main-main, Mbak. Oh iya,
Apa makam Mbak Mayang dijaga orang? Kalau tidak, apa? Mbak Zul gemetaran, Andin juga ikut ketakutan. Tidak ingin membahas, tapi Andin juga penasaran. Ada apa dengan kuburan Mayang? Sudah Mbak, aku gak mau bahas itu. Kasihan Mayang, aku tidur dulu ya. Mbak Zul pun bersembunyi di dalam selimutnya. Dia lupa dengan tempat tidurnya di bawah ranjang. Karena ketakutan dia memilih tidur dengan Andin. Andin hanya menggeleng dengan pelan. Dasar perempuan aneh, Andin membatin. Dan singkatnya keesokan paginya, Andin masih bermalas-malasan di atas tempat tidur. Masih terbayang dengan Mayang dan terbayang pula dengan ucapan perempuan setengah baya itu. Benda ajaib di atas nakas berbunyi 1 kali. Ada notif pertanda pesan masuk. Bagaimana hari ini? Mandi dan bersiap-siap untuk sarapan. Andin tersenyum tipis membaca pesan itu. Kita sarapan ya, menangis semalaman butuh asupan gizi. 1 pesan lagi masuk dari pengirim yang sama, yakni Fadi Iskandar. Saya sudah menitipkan pakaian untuk kamu. Sebentar lagi Mbak Zul membawakannya untukmu. Andin hanya membaca pesan itu tanpa ada niatan untuk membalasnya. Eva ada bersama saya. Kami sudah memesan sarapan. Kedua mata Andin terbelalak lebar ketika membaca pesan terakhir yang dikirim oleh Fadi. Gegas perempuan berambut pendek itu bangkit dari tempat tidurnya dan berlari menuju kamar mandi. Astaga, aku baru ingat Eva. Andin menepuk dahinya. 10 menit kemudian, Andin pun keluar dari kamar mandi dan dia mendapati sebuah quid bag di atas tempat tidur. Gegas tangannya dengan lincah meraih dan membuka isinya. Sebuah dress ungu muda lengkap dengan pakaian dalam perempuan. Andin tersenyum tipis, dia pun memakainya. Perempuan berambut pendek itu berdiri di depan cermin. Dia berhias diri dengan polesan makeup seadanya. Rambut pendeknya tergerai menutupi lehernya yang mulus. Ada beberapa helai memancar di wajahnya. Pipinya tampak selembut helaian kapas. Bibirnya mungil dan semerah delima. Hidungnya mancung bak pesorotan yang curam. Andin menghela napasnya dalam-dalam. Ini semua bukan salah kamu, Andin. Mayang pergi atas dasar keinginannya sendiri. Kedua mata Andin terpejam sesaat, lalu dia pun beranjak dari depan cerminnya. Mbak mau pergi? Tanya Mbak Zul yang berpapasan di depan pintu. Iya Mbak, sudah ditunggu tuan di bawah. Oke Mbak. Andin pun berjalan dan berdiri di depan pintu lift. Dia menekan tombol. Tak lama pintu lift pun terbuka. Andin menyusuri ruang lift itu. Hanya Andin seseorang. Gegas dia masuk dan menekan kembali tombol lift kembali. Sejenak Andin mematung sampai lift berhenti di lantai yang dia tuju. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Bulu-bulu lentik di lehernya berdiri semua. Andin mengusap tengkuknya yang menegang dan merayap tersebut. Perempuan itu menoleh ke belakang. Dia merasa seperti seseorang sedang mengawasinya. Namun alangkah terkejutnya saat dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Gambar seseorang itu mantul di pintu lift, tepat di hadapannya. Mayang? Tidak, Mayang sudah mati. Andin menelan ludahnya yang kalut. Kedua matanya melotot tajam tanpa berkedip, membuat matanya perih dan berair. Tubuhnya pun sulit sekali digerakkan, terasa begitu kaku. Mayang, pergilah dengan tenang. Aku memaafkan segala kesalahanmu. Begitu sebaliknya, aku minta maaf karena tak memahamimu. Namun sial, bukannya pergi, sosok itu masih berdiri di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan di dalam lift itu terasa sangat dingin hingga membuat Andin menggigil. Please, seseorang datanglah, tolong aku. Andin membatin berharap ada pertolongan. Itu benar-benar sosok Mayang yang memakai dress merah marun. Aromanya tercium bau anyir darah yang segar, amis. Andin sangat mengenali sosok tersebut dalam keadaan berbadan dua. Perut buncit khas perempuan yang sedang hamil tua. Siapa lagi kalau bukan si Mayang? Tiba-tiba Andin teringat pesan sebelum Mayang menutup matanya. Andin disuruh memeriksa laci lemari. Berhubung kontrakan sudah di garis polisi, Andin tidak mungkin tidur di sana tadi malam. Suara denting lift terdengar sangat nyaring. Bersamaan dengan itu, sosok Mayang pun menghilang dengan sendirinya. Dan pintu pun terbuka lebar. Andin pun bergegas keluar dengan sedikit menyeret langkahnya yang masih terasa kaku. Andin pun mendesah panjang sembari menyeka keringat dingin yang menggantung di pelipisnya. Andin menyusuri lobi hotel. Dia berbelok ke lorong kiri menuju restoran.
beberapa orang tampak berlalu lalang memadati restoran. Pramusaji hilir mudik membawa nampan berisi menu sajian. Mama, panggil Eva dengan melambaikan tangannya. Andin pun bergegas menuju meja itu. Selamat pagi, Nak. Andin pun mendaratkan kecupan hangat untuk bocah perempuan yang dikuncir dua itu. Di sampingnya ada pangeran tampan yang beberapa minggu ini mengusik hati dan juga perasaannya. Pagi, Pak. Maaf saya terlambat. Andin setengah membungkukkan tubuhnya. Lalu dia mendaratkan bokongnya ke atas kursi kayu bercat putih. Jangan formal begitu. Ini di luar jam kerja. Maaf, Pak, sudah terbiasa. Keduanya pun kemudian menyantap sarapan mereka. Eva dan Fadi berbincang hangat layaknya seorang anak dan ayah. Kedua mata Andin sedikit ditutupi embun, merasa terharu. Setelah semuanya selesai, mereka pun pergi ke sebuah taman. Padahal masih banyak urusan mengenai si Mayang. Eva main dulu ya. Mama dan Om Fadi tunggu di sini. Eva pun mengangguk dan bermain di wahana yang sudah disediakan. Sementara itu, Fadi dan Andin pun duduk manis di bangku panjang bercat hijau. Apa aku boleh tanya sesuatu? Boleh. Fadi memandang Andin sekilas. Apa benar kalau ada perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil dan gantung diri, rohnya itu tidak tenang dan akan menjadi kuntilanak merah? Pertanyaan Andin sukses membuat pria berdada bidang itu mengernyitkan keningnya. Tumben sekali masih pagi membahas beginian. Ini penting dan ingin tahu saja sih sebenarnya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Fadi mengubah posisi menghadap dengan Andin. Bisa dibilang mitos bagi yang tidak percaya, bisa dibilang iya bagi yang mempercayainya. Penjelasan begini, manusia akan menganggap si B akan menjadi hantu perempuan berdaster merah. Anggapan ini didengar mereka, lalu mereka akan merubah bentuk sesuai yang ada di pikiran manusia. Apalagi manusia senang sekali mensugesti dan beranggapan yang tidak-tidak. Bukankah jin itu adalah sifatnya pengganggu? Maka mereka bertugas untuk mengganggu manusia. Kamu percaya dengan jin Korin kan? Iya Mas, percaya. Jin Korin sudah ada sejak kita dilahirkan ke dunia. Jin ini sudah ahli dalam menyerupai kita. Jika kita sudah mati pun dia akan menyerupai. Ya karena memang mereka menemani kita dari lahir sampai kita mati. Adapun penjelasan secara metafisik, kuntilanak merah memang benar adanya. Merah melambangkan kebencian dan amarah, apalagi meninggal dengan cara yang tidak wajar, bunuh diri misalnya. Kuntilanak merah juga identik dengan sosok yang jahat, karena ada dendam di hati, sakit hati dan juga membenci. Pastinya dia sangat tidak suka laki-laki. Andin pun mangut-mangut. Kenapa aku melihat sosok Mayang mengenakan dress merah? Jangan-jangan Mayang punya dendam. Tapi sama siapa? Masa iya sama aku? Loh, kamu kok malah melamun? Seru si Fadi. Ada lagi? Ada Mas. Apa benar jika perempuan yang mati dalam keadaan hamil kuburannya harus dijaga? Tanya Andin. Kali ini pertanyaannya semakin serius. Ada yang mempercayai harus dijaga. Kenapa? Tatapan Andin menyiratkan dirinya masih penasaran. Fadi pun menarik napasnya dengan panjang, kemudian menghirup oksigen dengan rakus. Karena takut digunakan oleh orang-orang yang menganut ilmu hitam. Di dunia ini, bermacam-macam manusia mempelajari ilmu kebatinan. Salah satunya adalah ilmu hitam. Ya contohnya agar kebal mungkin. Atau agar ilmunya naik lebih tinggi sehingga memiliki persyaratan yang sulit. Salah satu syaratnya menggali kuburan perempuan hamil sebagai penunjang ilmu tersebut agar cepat tercapai. Dan tentu saja mereka bersekutu dengan setan ataupun jin. Oh begitu. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kematian Mayang ya? Kok kamu mendadak bertanya seputar ilmu gaib? Fadi terkekeh sambil memegangi perutnya. Iya benar Mas. Tadi saat aku di lift, aku lihat sosok Mayang. Mayang memakai dress merah. Masa iya dia jadi kuntilanak merah? Fadi beranjak dari tempat duduk. Lagi-lagi dia pun tertawa. Memangnya cuma kuntilanak merah saja yang punya dress merah? Makhluk lain kan juga punya. Tenang aja ya. Semua yang berkaitan dengan Mayang sudah saya tangani. Semuanya sudah saya urus. Kamu dan Eva harus pindah dari sana. Karena gak mungkin berani nempatin lagi kan? Ini juga sudah saya urus. Kamu tinggal pindah. Untuk pekerjaanmu minggu depan boleh masuk seperti biasanya.
Anggap saja hari ini dan 5 hari berikutnya kamu sedang berkabung. Andin tertegun kenapa bos tampan berjabang tipis itu sangat baik kepadanya, terutama pada Eva. Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Andin dan Eva menjalani hidup seperti biasanya. Mereka tidak lupa untuk mendoakan si Mayang. Memang terkadang Andin atau Eva dimunculkan sosoknya dalam mimpi, dan setelah itu keduanya pun berdoa. Sebuah wasiat yang ditinggalkan Mayang adalah sebuah ATM yang berisi uang puluhan juta. Andin sendiri tidak tahu dari mana Mayang mendapatkan itu semua. Andin berinisiatif tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya, meski PIN ATM sudah dituliskan pada secari kertas oleh Mayang. Semua barang-barang tentang Mayang diberikan pada orang yang membutuhkan, termasuk pakaian bayi yang beberapa bulan lalu dipersiapkannya. Maaf Mayang, uang yang ada di ATM kamu, aku akan sedekahkan atas namamu, agar kamu tenang di sana. Dan juga surat perjanjian kontrak sudah habis masa berlakunya. Andin menolak menerima sisa bayarannya, karena menurutnya sudah lebih dari cukup. Andin dan Eva pindah di sebuah rumah baru yang dibelinya atas jerih payahnya sendiri. Rumah sederhana, tentunya Andin merasa bangga karena kerja kerasnya selama ini. Namun, ada yang berbeda saat ini. Andin benar-benar jatuh cinta kepada Fadi Iskandar. Dia tidak berani menyatakannya, hanya dipendam dalam hati. Eva juga sudah merasa nyaman dan sayang terhadap pria itu. Jangan bengong aja, seru Rio teman sekantornya. Andin pun hanya meringis. Beberapa hari ini Andin tidak bersemangat karena pria yang dia cintai hilang tanpa kabar. Guys, ini penting. Rio menepuk tangannya beberapa kali. Semua orang menatapnya dan menghentikan aktivitas mereka. Ini soal teman kerja kita, Tiara. Hari ini dia dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya tepat jam 6:30. Semua mata pun terbelalak lebar, berpasang-pasang mata menintikan embun ke pipi. Meskipun ketus dan suka menindas, Tiara juga teman mereka. Pasti siapa saja kehilangan. Nanti jam 9 kita melayat ke sana. Siap Mas Rio? Andin pun termangu, dia juga syok mendengar kabar duka yang mendadak tersebut. Singkatnya Andin dan beberapa rekan kerjanya pun sudah berada di kediaman Tiara. Tampak orang-orang berlalu lalang dan bergantian datang ke situ. Bendera kuning terpasang di sebuah tiang dan di depan pintu rumah. Isak tangis terdengar memilukan. Keluarga, tetangga, dan sahabat Tiara menangis ditinggalkannya. Namun samar-samar terdengar bisik tetangga yang mengganggu telinga si Andin. Kasian ya, padahal masih muda. Katanya susah pas sakaratul maut. Iya betul, dengar-dengar dia pakai susuk. Andin menoleh ke belakang, seketika dua perempuan itu pun terdiam. Tiara terbujur kaku di ruang tamu, jasadnya ditutupi kain batik 2 lapis. Aroma tak sedap menusuk indera penciumannya. Berkali-kali dia menelan ludahnya yang kalut, mual pun bercampur aduk. Ra, semuanya sudah aku maafkan. Andin membatin, entah kenapa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Andin seperti dihipnotis. Dia berjalan pelan ke arahnya. Ia pun duduk di lantai beralaskan karpet beludru berwarna coklat itu. Kedua mata Andin melirik sekilas ke area wajah Tiara yang ditutupi oleh kain. Aroma busuk semakin menyengat tercium. Hidung Andin berkedut naik turun mengendus aroma busuk tersebut dengan penasaran. Tak salah lagi, aroma busuk berasal dari jasad Tiara. Dia pun makin penasaran. Seharusnya aroma itu hanya ada pada jasad yang sudah lama meninggal. Lalu kenapa jasad Tiara baunya tidak sedap? Andin pun menyibak kain penutup wajah Tiara. Andin terkejut hingga kedua matanya melotot. Pemandangan mengerikan terpampang jelas di depannya. Sontak Andin pun berteriak dan juga terkejut sampai dia terjengkang ke belakang. Wajah Tiara tampak buruk rupa, pantas bau. Rupanya bau busuk itu berasal dari wajah gadis yang terbujur kaku di depan si Andin. Kain penutup segera dibenarkan kembali posisinya seperti semula oleh seseorang yang ada di sampingnya. Andin mengatur napasnya yang tersengal. Ia tak sadar jika berpasang-pasang mata menatapnya penuh heran. Apa yang Andin lihat seperti mimpi saja. Tiara, gadis cantik dan judes itu, berakhir mengerikan. Wajahnya yang dulu cantik dipuja-puja teman sekantor, kini tampak menyeramkan. Belonyot kayak lelehan bahan plastik yang terkena bakaran api.
Matanya terlebar dari tempatnya hingga menggantung ke pipi. Ulat-ulat kecil menari-nari di dalam lelehan porok berwarna kekuningan-kuningan bercampur cairan merah. Tentu saja aromanya sangat bau hingga mengaduk-ngaduk isi perut. Handin bergidik ngeri. Dia segera keluar menghirup udara segar. Detak jantungnya berdetak dengan kencang. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Apa yang dia lihat baru pertama kali dalam hidupnya. Tiara kenapa ya? Atau jangan-jangan... Kenapa tadi Mbak Andin? Tanya seseorang. Aku kaget aja. Andin tidak mungkin menceritakan apa yang dia lihat. Bukankah saat kita melayat apa yang terjadi pada kondisi jenazah merupakan aib yang harus dijaga? Lah kok kaget gitu? Rio makin penasaran. Kagetlah, aku gak pernah melihat muka orang mati, Rio. Andin meringis canggung. Andin lapar tapi terbayang dengan kondisi wajah Tiara. Sontak saja lapar itu hilang begitu saja. Apa ini yang dimaksud Mas Fadi? Cantik tapi penuh borok. Itu tandanya Tiara memakai susu. Segudang tanda tanya bersarang di benaknya. Dia juga tidak berani menduga-duga yang tidak bukan-bukan. Sejak kapan Tiara sakit? Tanya Andin pada pemuda yang berdiri di sebelahnya. Baru 2 hari yang lalu. Jantung Andin berhenti berdetak. Dia pikir Tiara sudah sakit lama hingga menyebabkan wajahnya busuk seperti itu. Kemudian Andin dan teman-teman kantornya memutuskan untuk pulang. Mereka tidak ikut mengantarkan ke pembaringan terakhir Tiara karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Di sepanjang perjalanan, Andin tak banyak bicara. Ia bukan memikirkan Tiara, tetapi memikirkan di mana Fadi Iskandar. Kenapa laki-laki itu menghilang begitu saja seperti ditelan bumi? Kenapa Fadi pergi tanpa memberi kabar? Dan kenapa pergi setelah Andin memiliki rasa cinta yang dalam di dalam hatinya? Benar apa yang dikatakan oleh Mayang, Andin jatuh cinta pada laki-laki yang mirip pangeran dari Dubai itu. Andin menyadarkan tubuhnya di jok dengan malas. Tatapannya nanar ke arah jalan yang ramai padat oleh kendaraan. Kontrak ini sudah berakhir, terima kasih atas kerjasamanya. Fadi merobek kertas itu di hadapan si Andin. Kala itu Andin tak tahu kenapa kontrak diberhentikan secara sepihak. Melihat Fadi merobek kertas itu, rasanya seperti hati Andin yang dirobek hingga menjadi berkeping-keping. Terima kasih kembali, ucap Andin sambil menatap kepergian si Fadi. Dia hanya bisa menatap punggung itu hilang di balik pintu. Setelah itu Andin tidak melihat Fadi di kantornya. Setelah itu juga Andin tidak lagi menerima telepon ataupun SMS dari laki-laki yang sempat mengisi hatinya. Kontrak menjadi kekasih bayaran lumayan cukup lama bagi Andin, hingga membuatnya terlanjur nyaman dalam hubungan penuh kepalsuan. 5 bulan waktu yang tidak sebentar bagi Andin, ini waktu yang lama. Dan setelah perasaan itu terpupuk tumbuh bersemi, Fadi malah menghilang di telan bumi. Berminggu-minggu, Andin mencari keberadaan Fadi. Sudah puluhan kali dia mengunjungi rumah kedua orang tuanya, tetapi Andin tidak juga menemukannya. Sudah ribuan kali pula dia menelpon atau mengirim pesan singkat padanya, namun tak ada jawaban sama sekalipun. Hidup Andin benar-benar hampa tanpa udara. Kecewa karena terlanjur mencintainya, tetapi orang yang disayangi menghilang tanpa berita. Mama, panggil Eva dengan lembut. Andin cepat-cepat menghapus jejak air matanya. Iya nak. Perempuan itu menoleh lalu memeluk bocah perempuan itu dengan hangat. Besok Eva diundang teman Eva ulang tahun. Apa mama bisa menemani Eva? Tentu, apa saja akan mama lakuin untuk kamu nak. Andin memandangi manik indah itu, lalu mengukir senyum manisnya. Di kursi teras belakang keduanya pun bercengkrama dengan hangat sambil menunggu matahari bergantian dengan malam. 2 cangkir teh hangat ada di atas meja bundar kayu jati. Kenapa mama tidak menikah saja dengan Om Fadi? Ujar Eva yang berhasil membuat Andin terbatuk saat dia menyesap teh miliknya. Hati Andin terenyuh, bagaimana mau menikah seorang itu malah pergi meninggalkannya. Ma, Eva mengguncang tangan Andin. Menikah? Iya ma, sudah saatnya mama bahagia menikah dengan laki-laki pilihan mama. Eva setuju kok kalau mama sama Om Fadi. Dia sangat tulus sama mama. Andin terdiam sesaat, napasnya seolah berhenti di ujung tanduk. Bagaimana bisa bocah sekecil itu berbicara seperti orang dewasa? Pikirannya belum sampai ke sana. Fa, Om Fadi sudah pergi. Mama juga gak tahu perginya kemana.
Namun sayangnya kalimat tersebut hanya diucapkan Andin di dalam hati. Kedua mata Andin berkaca-kaca, dia tidak tahu harus menjelaskan apa pada anak perempuannya itu. Besok Mama dandan yang cantik ya. Nanti Eva yang akan menentukan baju apa yang cocok buat Mama. Eva gak mau Mama terlihat menyedihkan, Ma. Malu nanti sama teman-teman Eva. Ih, anak Mama sudah pandai berbicara ya. Keduanya pun kemudian tertawa terbahak. Siang dan malam Andin hampir gila dibuatnya. Dia tidak lelap tidur dan tidak juga nafsu makan. Cinta dan kerinduannya memuncak kemana-mana. Rindu yang sudah mendalam membuat Andin menangis tanpa suara saat menjelang malam. Mas Fadi, seandainya waktu terulang kembali, aku gak mau jadi kekasih bayaran. Kalau akhirnya harus begini, seharusnya aku mengatakan kalau aku cinta sama kamu. Tidak peduli aku perempuan yang harus terang-terangan mengatakannya terlebih dahulu. Daripada aku tersiksa. Kenapa aku terjerat nafsuku untuk mencintaimu, Mas? Andin terlelap setelah dia kelelahan menangis. Singkat waktu, pukul 8 pagi, Andin dan Eva sudah bersiap menuju Plaza Bekasi untuk menghadiri acara ulang tahun teman sekelas Eva. Sesuai dengan arahan Eva, Andin mengenakan dress putih berenda pilihan si Eva. Andin pun menurutinya. Disanggul mah kayak pramugari itu loh. Andin pun menuruti permintaan putrinya. Setelah semuanya selesai, keduanya pun menuju mall. Bak Pinang terbelah dua, keduanya tampak cantik mempesona. Andin dan Eva juga memakai dress sama-sama putih. Ramai orang berdesak-desakan di mall. Ketukan ujung sepatu pengunjung terdengar berirama di telinga. Berpasang-pasang mata memuji kecantikan perempuan 20 tahun itu. Andin dan Eva menaiki tangga eskalator menuju lantai 3. Dan setelah sampai, keduanya disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Kursi-kursi tertata rapi berpasangan dengan meja-meja bundar hingga ke balkon. Dekorasi bunga menjuntai di langit-langit dengan indah. Andin mengenyitkan keningnya hingga berlipat-lipat. Keduanya berdiri di samping tirai berwarna senada dengan gaun yang mereka pakai. Ini ulang tahun? Tanyanya ragu. Pasalnya tidak menunjukkan ada balon-balon untuk ulang tahun, terkesan sebuah dekorasi prosesi lamaran. Mama, panggil Eva, dia menggenggam erat kedua tangan Andin. Ada apa nak? Andin menatap sendu pada bocah cilik itu. Mama mau kan menikah lagi? Pertanyaan macam apa ini? Kalau ada jodohnya pasti Andin mau menikah. Eva ngomong apa sih nak? Menikah lama, Eva merestui Mama untuk menikah lagi. Dia baik, bertanggung jawab dan penyayang. Andin semakin tidak mengerti. Eva, kita kesini kan datang ke acara ulang tahun teman kamu. Menikah lama, berbahagialah. Eva juga akan bahagia. Mama mau menikah nah, tapi sama siapa? Eva kan tahu sendiri, Mama gak punya pasangan. Ketus Andin semakin pusing menghadapi si Eva. Mama bohong, Mama merindukan Om Fadi kan? Mama mencintainya kan? Andin menelan ludahnya yang nyaris kalut itu. Pertanyaan Eva benar-benar menusuk jantungnya. Eva, selama ini Mama mencari Om Fadi kan? Potong Eva. Kedua mata Andin pun mendelik sempurna. Iya nak. Menikahlah dengannya Ma. Eva bersumpah kalau Om Fadi itu tidak memiliki kembaran seperti Papa. Mama sepuasnya mencintainya dan Mama tidak akan terjerat lagi dengan cinta yang salah. Andin tertawa mendengar ucapan Eva. Kamu ini ngomong apa nak? Ma, Eva gak bercanda. Iya, Mama memang mencintai Om Fadi. Tapi Ma, menikahlah. Orang yang Mama cari ada di sini. Andin pun mengedarkan pandangannya ke semua tempat. Om Fadi, panggil Eva. Andin pun tergagap. Tiba-tiba tirai pun terbuka. Di sana seseorang laki-laki yang Andin cari berdiri dengan tegap. Dia tampak tampan memakai jas hitam dan di tangannya dia memegang kotak merah belutru. Di samping Fadi diapit kedua orang tuanya. Beberapa tamu berdiri di belakang Fadi membawa bunga beserta perintilan untuk melamar seorang perempuan pada umumnya. Tubuh Andin membeku, lidahnya keluh tidak mampu berkata-kata. Air mata mengenangi pelupuk matanya. Bukan kemarahan, bukan kekecewaan, apalagi kesedihan. Ini rasa luar biasa. Andin terharu, ingin berlari meluapkan kerinduan yang sudah menggunung. Tapi apa daya, kakinya bak terpaku hingga dia tidak bisa bergerak. Fadi berjalan menghampirinya. Mas Fadi,
Maukah kamu menikah denganku? Fadi membungkukkan tubuhnya sambil membuka kotak belutru merah. Tangan mungil itu menggenggam Andin, berharap sang ibu mau menerima lamaran laki-laki yang berdiri di depannya. Andin pun mengangguk mantap. Alhamdulillah, sorak orang dan tepuk tangan terdengar seantero Plaza Bekasi. Jari Andin tersemat berlian, tanda pengikat menuju jenjang pernikahan. Dia tak mampu berkata apa-apa. Semua tamu memenuhi kursi dan meja untuk menyantap makanan yang disediakan. Halunan musik terdengar sangat merdu, bak nyanyian pengantar tidur yang romantis. Kalian pasangan yang serasi, menikahlah segera, jangan menunda-nunda, pesan Papi Zafron. Mami sudah gak sabar ingin menimang cucu. Andin pun menunduk malu. Namun tunggu dulu, Andin memandangi satu persatu calon keluarganya tersebut. Jadi selama ini Mas Fadi dan Eva, kamu tahu ini semua? Eva mengangguk. Eva tahu semuanya, Ma. Ini dia Om Fadi dan Eva, sambungnya lagi, semuanya pun tertawa kembali. Dan singkatnya, Andin dan Fadi pun melangsungkan pernikahan setelah 2 minggu lamaran. Pernikahan mereka diadakan dengan acara sederhana sesuai permintaan si Andin. Mereka pun hidup bahagia, tentunya melewati berbagai fase cobaan hidup, seperti pada umumnya malingai rumah tangga. Dan cerita pun selesai. Mang Ripan ucapkan terima kasih kepada kakak Jasmine Pramestia yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan Mang Ripan ucapkan terima kasih juga kepada para kalian penyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Dan Mang Ripan harap kalian tidak bosan mendengar cerita yang selalu Mang Ripan bawakan. Dan Mang Ripan mohon tolong tinggalkan jejak di kolom komentar agar Mang Ripan tahu kehadiran kalian yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Dan sekian dulu, dan jangan lupa nantikan cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.